Ya halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rian di channel Spicyman TV. Hari ini gue mau memberikan beberapa tips and trick mengenai apa namanya tentang apa yang perlu diperhatikan selama kalian ingin mempelajari untuk seni teater. Atau mungkin gak cuma seni teater, ini teknik-teknik ini sangat dipakai jika kalian senang banget untuk berbicara atau apa namanya kayak nyanyi atau yang menggunakan suara diafragma. Nah, hal-hal ini yang perlu diperhatikan karena ini sangat berpengaruh banget, penting supaya suara yang kalian timbulkan atau suara yang ingin kalian ciptakan atau emosi dari suara yang ingin kalian ciptakan itu bisa terjadi sangat bagus. Nah, langsung to the pointnya ya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian boleh untuk subscribe, like, dan komen. Lalu share kepada teman-teman kalian supaya kalian bisa mendapatkan informasi ini dan bisa tersebar untuk semua orang, dan informasi yang ingin gue sampaikan itu tersampaikan dan semua orang bisa mengerti. Oke, lanjut aja untuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama supaya apa yang perlu diperhatikan supaya menjaga suara di diafragma adalah untuk tidak merokok. Iya, untuk tidak merokok sendiri, karena dengan kita tidak merokok itu suara kalian yang kalian miliki itu sangat terjaga ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan segala sesuatu tentang yang bersuara gitu, kayak misalnya tentang mungkin teater atau mungkin nyanyi atau mungkin hal-hal yang harus diperhatikan kayak menggunakan diafragma, kalian harus benar-benar kayak 2 minggu atau seminggu sebelum penampilan itu, atau sebulan lah kalau bisa, itu tidak merokok sama sekali. Karena dengan kita tidak merokok, kita bisa membuat suara yang kalian hasilkan itu fresh, natural, dan tidak menjadi berat. Karena kalau dengan merokok sendiri itu membuat suara kita menjadi lebih agak berat. Nah, itu sangat harus diperhatikan. Jika kalian ingin sukses dalam dunia yang menggunakan diafragma kalian, itu kalian harus memperhatikan supaya tidak merokok ya. Yang tips yang kedua adalah kurangi untuk mengonsumsi yang berbau dengan susu, baik itu makanan yang mengandung susu atau minuman yang mengandung susu, karena itu sangat disarankan untuk tidak saat ingin melakukan tampil tersebut. Karena dengan kita menghindari yang berbau susu, iya, menghindari bau susu, kalian itu menjaga intonasi kalian. Iya, susu itu mempunyai kayak apa namanya, kayak apa sih isinya tuh, kayak bikin kental, lengket gitu lah. Jadi pita suara kalian itu bisa jadi lebih lengket. Jadi suara yang dihasilkan itu tidak lantang, tidak lancang, luas gitu. Jadi suara yang kalian hasilkan tuh kayak dipendem gitu loh ya. Kayak suaranya itu dipendem gitu. Jadi kalian kalau bisa itu apa namanya, mengurangi mengonsumsi yang berbau susu, baik itu makanan ataupun minuman, supaya suara kalian itu tetap terjaga dan tidak terpendam ya. Terus yang ketiga adalah itu, seingat gue itu latihan pernapasan, dipindahin dari paru-paru pindah ke diafragma supaya kalian lebih terbiasa. Karena kalau kalian paksain untuk langsung melakukan diafragma itu sangat sakit, dan itu udah gue coba banget gitu. Pertama kali gue melakukan itu lumayan sakit, dan makanya gue bilang gitu, kalian harus rutin untuk melatihnya. Dan jangan lupa untuk melatih artikulasinya. Iya, melatih artikulasinya juga itu penting. Jadi tipsnya selanjutnya adalah supaya kalian bisa melancarkan hal-hal tersebut. Kalian udah belajar nih untuk supaya pantangannya supaya apa namanya, suara yang dihasilkan tuh lancang. Jangan lupa untuk belajar artikulasinya. Kayak ada beberapa tips atau teknik artikulasi yang bisa gue ajari nanti di tips and trick yang selanjutnya. Jadi itu sangat berpengaruh banget. Jadi kalau kalian udah belajar tentang suaranya gitu, suara apa dari diafragmanya udah diatur supaya pantangannya tidak dilakukan, jangan lupa untuk belajar artikulasinya supaya apa ya, suara yang kalian sampaikan ke orang lain yang untuk mendengarkannya tidak terbatas suara doang kencang, tapi tidak ada artikulasi. Artikulasi itu sendiri adalah cara bicaranya. Kayak gue mau bicara seperti kayak gini dengan smile, dengan kencang gitu, gue harus mempelajari setiap kata-katanya itu juga tidak ya harusnya begini begini begitu, bukan, tapi gue mempelajari apa yang ingin gue bicarakan itu sejajar dengan kata-kata itu sendiri. Jadi apa yang gue omongin itu harus sejajar dengan apa-apa itu sendiri. Jadi misalnya gitu intonasinya A, ya gue harus menganggap seperti A. Misalnya itu I, ya gue harus melakukan seperti I. Atau U, ya seperti melakukan U. Selanjutnya E dan O, ya seperti kayak gitu juga. Karena itu sangat berpengaruhi supaya suara kalian tidak hanya kencang, tapi sesuai dengan artikulasi yang ingin kalian sampaikan. Oh ya, tips yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah jika kalian ingin melatih diafragma, jangan lupa untuk bersabar. Karena apa?
karena dengan bersabar itu kalian bisa melatih mental kalian, karena melakukan latihan diafragma itu tidaklah mudah dan itu sangat membutuhkan proses yang sangat lama. Gue akui untuk gue mempelajari dari nafas paru-paru ke diafragma dan akhirnya gue bisa berbicara menggunakan diafragma dan bisa ngomong sangat kencang dan satu hall itu terdengar itu butuh proses hampir 6 bulan supaya bisa gitu. Itu ya lumayan sulit lah ya. Jadi ya itu sekian dari tips and trick gue, simpel aja, jelas padat. Karena untuk yang part pertama lah ya, anggapan ini part pertama karena gue juga masih mempelajari tentang teater, jadi gue nggak tahu banyak banget pantangan-pantangan yang ada. Tapi kalau misalnya gue mendapatkan pantangan-pantangan baru yang gue temui nanti bakal gue share dan gue bikin videonya lagi, tips and trick selanjutnya di part keduanya tentang teater ya, mungkin lebih mendalam kali ya. Jadi ya sekian dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Dan komen kalau bisa ya, jangan cuma nonton doang, komen ya. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram gue di hackonway dan spicyman.tv. Dan jangan lupa jika kalian ingin melakukan segala sesuatu di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan menjagalah kebersihan kalian. Jangan lupa dari gue, Spicyman TV. Peace out.